Selamat jumpa kembali pada acara Dogma Hukum. Edisi kali ini mengambil tema tentang penyebaran berita bohong. Masalah adalah sekarang, kenapa pada saat sekarang ini, sementara pemerintah atau legislatif sudah menerbitkan undang-undang pers, kemudian diterbitkan kembali namanya undang-undang penyiaran, dan juga undang-undang yang lain yang bersifat masuk ke dalam ranah publik, ya. Kenapa kok itu masih juga dipertahankan? Itu apakah khilaf pada saat itu tidak dihapuskan atau karena apa? Kalau itu karena sengaja. Kalau karena sengaja, memang sengaja dibiarkan untuk tidak dihapus, ya. Pertanyaannya itu konteksnya untuk apa? Kalau sudah diatur dalam undang-undang khusus, terutama itu menyangkut lex specialis dalam undang-undang pers dan undang-undang penyiaran, ya, seharusnya secara otomatis undang-undang itu tidak bisa berlaku untuk yang lain. Karena apa? Yang lain, karena itu pasal 14-15 itu hanya ditujukan kepada apa yang disebut sebagai tindakan perbuatan yang terkait dengan tindakan penyiaran. Kalau penyiaran itu untuk apa? Kalau hari ini ditafsirkan penyiaran itu yang memiliki lembaga siar, begitu ya. Dan sekarang itu dalam prakteknya pasal-pasal itu ternyata dapat dikenakan oleh siapa saja, entah itu lembaga penyiar maupun bukan lembaga penyiar. Nah, ini yang menjadi masalah. Sekarang ketika masih dalam KUHP Undang-Undang Nomor 146 itu ternyata sudah banyak makan korban. Korban yang paling menyita perhatian publik itu adalah kasusnya Ratna Sarumpait, ya. Yang kedua adalah kasusnya Habib Rizik, gitu. Jadi ini dua kasus yang menurut pendapat saya adalah tak relevan dengan menggunakan kata-kata atau menggunakan pasal 14 dan 15. Nah kalau itu sekarang masih dibawa di dalam pasal 263 ayat 1 dan ayat 2, menurut pendapat saya ya seharusnya tidak perlu lagi itu, karena sudah tertutup dengan ada namanya undang-undang penyiaran, undang-undang pers, ya. Artinya pers itu kalau berlindung di balik undang-undang pers dan penyiaran itu terkait dengan undang-undang penyiaran, itu artinya nggak diberlakukan pasal 263 ayat 1 dan 263 ayat 2. Tetapi itu lantas kalau itu sudah nggak bisa dikenakan pada pers, lantas pasal itu untuk apa? Nah, saya khawatirkan pasal itu dipakai untuk orang-orang yang membuat statement publikasi terkait dengan konten yang bersifat bohong, gitu. Nah, kalau itu benar terjadi dilakukan, ya, sesungguhnya nggak menjadi masalah, asalkan semua orang yang membuat statement ke media itu adalah bohong, ya sebaiknya juga dikenakan pasal itu, ya. Dan di situ sebaiknya diatur lagi ayat 3-nya. Tindakan pemberitahuan penyiaran berita bohong yang dilakukan oleh pejabat negara, maka hukumannya adalah dihukum lebih berat daripada hukuman yang biasa orang umum. Bahkan jika perlu dikasih tambahan, akan diberhentikan dari jabatannya dari jabatannya, gitu. Jadi kalau itu dilakukan, saya kira imbanglah itu. Jadi pasal berita bohong itu tidak hanya ditujukan kepada pers dan juga tidak ditujukan kepada rakyat yang kritis terhadap pemerintah, tapi juga dikenakan juga kepada oknum-oknum pemerintah yang membuat statement itu isinya adalah statement yang bohong, ya. Tapi karena dia pejabat pemerintah, maka hukumannya diperberat 2 kali lipat atau ditambah 1/3, terus kemudian dikasih pidana tambahan, diberhentikan dari jabatannya. Saya kira kalau itu terjadi, ya fair lah, gitu. Jadi pasal berita bohong itu ya berlaku terhadap siapa saja, termasuk pejabat negara, terutama yang paling sering selalu setiap hari membuat publikasi tentang berita yang kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak benar, itu adalah teman-teman dari penyidik, ya. Terutama KPK itu yang hampir setiap menangkap sesuatu selalu membuat pernyataan-pernyataan yang luar biasa di situ yang belum tentu benar, ya. Jadi kalau ternyata dia bohong, ya mereka harus dihukum lebih berat dan dipecat dari jabatannya, supaya diisi oleh pejabat-pejabat yang perfect, gitu, yang dalam hal ini terkait dengan tidak memberitakan berita bohong yang menyesatkan, terutama pada seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana, begitu. Jadi saya kira itu yang menjadi penting.
Nah, yang menjadi masalah ketika masuk di sini ternyata ditambah satu pasal lagi, yakni 264. Ini lebih parah lagi itu dan utamanya diberitakan kepada yang disebut sebagai teman-teman pers gitu. Karena di situ memberitakan berlebih atau berkurang gitu ya. Jadi memberitakan berlebih berkurang itu parameternya apa, ukurannya apa. Ini bisa menjadi pasal karet ya, atau istilahnya pasal karet yang karet itu bisa ditarik seluas-luasnya, itu nggak ada parameter gitu. Nah, ini mestinya pasal yang terkait dengan 264 ini harus ada parameternya. Apa yang disebut menambah sesuatu itu, dan apa yang disebut mengurangi sesuatu. Kalau menambah sesuatu, misalnya ditambah itu ya orang, teman-teman pers itu pada umumnya menulis supaya ada improvisasi yang masyarakat supaya memperoleh gambaran yang lebih clear dari berita yang terjadi. Nah, kalau itu terjadi cuma ditambahkan seperti itu, ya sekali lagi ini berpotensi untuk memberangus teman-teman pers, dan yang kedua adalah bisa memberangus orang yang kritis atau bisa memberangus orang-orang yang suka publikasi dengan yang disebut sebagai ya video-video yang ada di dalam kehidupan masyarakat kita. Kita bisa menyaksikan video-video itu, dan nanti ukurannya adalah kata-kata menambahkan itu ada di mana nanti. Menurut saya nggak bagus ya, sebaiknya perlu ditinjau kembali rumusan pasal 263 ayat 12 dan 264. Sampai ketemu di episode Dogma Hukum yang akan datang. Terima kasih. Ya, saya sudah melakukan kajian ulang lagi terkait adanya pasal tersebut. Nah, menurut pendapat saya, pasal tersebut itu ditinjau kembali ya. Yang tadi rumusan yang tidak jelas diperbaiki kembali. Selama 3 tahun sekarang itu nggak usah dikenakan kepada siapapun, memang belum bisa dikenakan. Tapi sekaligus itu untuk interpretasi terhadap pasal 13 dan 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Nah, oleh sebab itu pasal tersebut harus ditinjau kembali, diberi instrumen penjelasan yang seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, terutama terkait dengan kata-kata yang menimbulkan akibat kerusuhan ya. Kerusuhan itu harus clear and clean dijelaskan dalam penjelasannya, sehingga itulah maksudnya kerusuhan, sehingga wajarlah kalau diancam 4 tahun atau 6 tahun dan seterusnya, itu wajar. Tapi jangan sampai kerusuhan dimaknai perbincangan dalam media sosial. Saya kira itu sangat berlebihan dan itu tidak tepat. Kalau bahasa orang pidana itu politik hukumnya tidak tepat. Khusus untuk pasal 264 ya sebaiknya ditinjau kembali juga, karena pasal kata-kata melebihkan atau mengurangi dari fakta yang ada itu juga tendensius pasal itu. Lebihnya itu apa, kurangnya apa, harus jelas gitu. Kalau itu melebihkan, mengurangi, ternyata itu dampak positifnya ada, pasti nggak akan dilarang kan itu situ. Tapi sebaliknya kalau melebihkan dampaknya positif juga nggak dilarang kan gitu. Ya harus jelas politik hukumnya itu. Apakah dia yang dilarang itu dampaknya atau memang teknis memberitakan saja. Kalau teknik memberitakan saja, kalau jurnalis-jurnalis itu, para jurnalis itu misalnya dalam memberitakan terlalu singkat begitu, itu bisa mengurangi ya. Demikian saja kalau dibelikan ada improvisasi sebelumnya dan paskanya, itu melebih-lebihkan ya. Jadi malah justru nggak ada ketidakpastian itu ya. Itulah maka sebaiknya harus dievaluasi kembali selama 3 tahun ini, dan pasal itu dirumuskan secara jelas dan pasti, tidak copy paste pasal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ya. Sebaiknya dikonstruksi kembali dengan catatan bahwa menyiarkan itu harus punya lembaga siar, hak siar dan sebagainya. Jadi menyiarkan bukan berarti orang membuat statement itu bukan menyiarkan ya. Saya kira itu perlu ada penegasan. Kalau itu terkait dengan lembaga siar, berarti itu sudah diatur dalam Undang-Undang Penyiaran dan oleh karena perlu ditinjau kembali. Demikian. Nah, itu pemasukan itu dampaknya seperti apa. Jadi kontras ya dengan norma-norma yang lain. Di satu sisi kalau norma non pidananya itu Undang-Undang Dasar menyampaikan hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk memberikan informasi, dan hak untuk memperoleh informasi dan sebagainya. Tapi begitu ada pasal itu ya rasanya kurang tepat ya, karena akan satu sisi punya hak, satu sisi yang lain
kalau dia menyampaikan informasi ternyata bisa dikenakan sanksi pidana yang terkait dengan adanya pasal tersebut. Nah, saya hanya ingin mengingatkan kembali saja bahwa kalau pasal itu dulu sejarahnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 yang tujuannya adalah untuk kepentingan pers, karena Indonesia tahun 46 belum memiliki undang-undang pers, maka sekarang sudah memiliki undang-undang pers dan undang-undang penyiaran dan undang-undang lain. Maka oleh sebab itu pasal itu sebaiknya sudah nggak perlu ada, tidak zamannya lagi sekarang. Berbuat bohong pada umumnya itu tergantung bohong menimbulkan kerugian atau tidak gitu. Kalau bahasa hukum pidana bohongnya tidak menimbulkan kerugian, ya tidak perlu dimasukkan di situ. Tapi kalau bohong itu menimbulkan tadi di situ di dalam pasalnya tekanannya kepada kerusuhan dalam masyarakat, parameter kerusuhannya itu apa ya? Dalam kasus-kasus yang pernah terjadi, kerusuhannya adalah jadi pembicaraan dalam media massa atau media sosial. Itu bukan kerusuhan namanya gitu. Yang kerusuhan itu adalah melakukan satu perbuatan yang merusak fisik dari fasilitas yang ada umum. Kalau boleh dicontohkan ya kasus kerusuhan pada bulan Mei tahun 98. Nah, itulah namanya kerusuhan. Tapi kalau hanya menjadi perbincangan di media massa, menurut saya tidak perlulah. Itu berlebihan kalau itu diatur di dalam KUHP dengan ancaman pidananya sekian tahun, 6 tahun, 4 tahun, itu berlebihan kalau menurut pendapat saya. Begitu. Nah, sebaiknya itu harus ditekankan dulu. Kalau toh mau dipertahankan, ya syaratnya itu diperketat, ya syarat atau unsurnya diperketat. Berilah parameter kerusuhan itu seperti apa. Jangan sampai dijelaskan berulang kali dalam sidang pengadilan bahwa kerusuhan itu adalah terjadi huru-hara seperti kasus Mei 98. Ternyata huru-haranya di mana? Ada dalam media sosial gitu. Nah, media sosial kan nggak menjadi masalah urusan kayak gitu. Itu kalau nggak mau tinggal klik hapus, sudah selesai. Tapi kalau kerusuhan fisik itu mau dan tidak mau dia harus mengalami dan menghadapi dan kadang-kadang menderita gitu. Walaupun dia tidak melakukan. Nah, ini yang politik hukum pidana dalam konteks pasal 263 ayat 1 ayat 2 dan juga 264 itu harus jelas gitu. Jangan mengikuti pandangan yang bukan orang pidana. Saya khawatir kalau pandangan yang bukan orang pidana diikuti ya repot. Pokoknya jangan ada bohong. Bohongnya itu dalam konteks apa gitu ya. Karena tidak semua pernyataan yang tidak benar itu mesti bohong. Dan tidak semua seperti itu. Oleh karena itu masuklah dalam ranah etika saja berkomunikasi. Jadi tidak harus masuk dalam pasal-pasal tidak pidana. Demikian.